Emang kita nggak tahu ya isi hati manusia itu seperti apa. Kita nggak tahu isi hati Edward. Tapi bisa aja dia kalut gara-gara kamu sudah mengikhlaskannya. Oke, saya tanya sama kamu, emang kamu udah ikhlas? Anggaplah kamu sudah ikhlasnya, Ceng. Tapi Edward bagaimana? Beranggapan apa? Bisa saja Edward itu beranggapan kamu sudah membuang dia. Silahkan kopinya, Wak. Makasih, Tin. Tin. Wak tuh di Cibulan dikenal semua orang sebagai orang yang suka mengeluarkan zakat, yang gemar bersedekah untuk yatim piatu, untuk panti jompo, untuk para janda, pokoknya semua, Tin. Alhamdulillah atuh, Wak. Tin. A ya, A. Tin. Iya, Wak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Engkong lagi. Pok, biasa dong. Ayah mau pesan itu tuh mie, tapi jangan pakai telur ya. Sebentar ya, Ci, saya buatin. Tuh, ketemu engkong lagi. Tapi nih engkong kelihatannya kayak lagi sakit nih ya, kurang sehat ya. Masalahnya nih ya, mukanya pucet, ame badannya kurusan nih. Jangan banyak ngomong kamu. Ih, galak amat. Gak apa-apa lah kok, orang lagi negor nih mulut juga mulut ayah. Kamu saya larang datang ke toko emas punya anak saya. Ye, engkong, kenapa ya dilarang-larang? Pan ayah cuma jual emas doangan. Semua orang juga tahu kali, Kong. Cari toko lain. Ih, gitu. Terus nih, kalau ayah ngejual emas tapi ngasih harga murah, gimana ayo? Ya datang ke toko emas anak saya. Tuh, pan same aja sama menantunya. Tiba ngeliat untung dikit aja, langsung, sebet. Itu yang kamu lakukan tadi itu sudah melukai hati Edward, Ceng. Emang kita nggak tahu ya isi hati manusia itu seperti apa. Kita nggak tahu isi hati Edward. Tapi bisa aja dia kalut gara-gara kamu sudah mengikhlaskannya. Oke, saya tanya sama kamu, emang kamu udah ikhlas? Anggaplah kamu sudah ikhlasnya, Ceng. Tapi Edward bagaimana? Beranggapan apa? Bisa saja Edward itu beranggapan kamu sudah membuang dia. Edward sudah mengambil pilihannya sendiri. Pilihan sendiri apa, Aceng? Salah, kamu salah. Tadi kita itu ketemu sama Edward. Itu di sana, di dekat di Ciraos, Ceng. Itu bisa aja kan berarti dia datang ke Ciraos, emang mau pulang ke rumah kamu, mau menemuin kamu, Ceng. Udah komutan lagi. Saya belum selesai. Jemput Edward. Kum! Saya itu udah berusaha, Kum. Kamu lihat sendiri kan bagaimana sakitnya hati saya. Dia bilang sama orang lain kalau saya udah meninggal. Saya udah maafin dia, Kum. Sebelum dia minta maaf sama saya. Tapi saya harus mandang dari sudut pandangnya Edward, Kum. Saya harus paham kondisinya. Kalau dia mau pergi dari saya ikhlaskan, Kum. Kalau dia mau kembali sama saya, tangan dan hati saya terbuka buat dia. Tadi kamu ngomong sudut pandang Edwardnya. Edward masih anak-anak, Aceng. Jemput dia. Gak usah ngajarin saya, Kum. Saya bapaknya, saya lebih paham Edward dari kamu. Ini bukan masalah paham atau nggak paham, Aceng. Ini masalah kamu itu bapak yang pengecut. Bapak yang nggak mau ngalah. Edward bukan anak saya, Ceng. Tapi saya peduli sama dia. Masa pedulian saya daripada kamu? Cemen. Kum! Kum! Nggak! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini seharusnya berpakaian kalau mau ke musola.
Jangan rapinya kalau mau kondangan saja. Ya Pak Ustad. Ayo. Ya Pak Ustad. Kalau Pak Kantip ikut, berarti bener. Kusoi bakal bagi-bagi zakat. Alhamdulillah. Ini bukan gosipnya Dudung kan, Mafid? Yang ngasih tahu saya Kang Asep, bukan Kang Dudung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Jalan kaki, Neng. Ada 4 kilo. Hati nggak ngenek? Ngenek. Kecewa sama Aceng. Tadi Edward nyetop angkotnya Aceng. Begitu lihat yang nyopir Aceng, Edward langsung pergi. Aceng bukannya manggil Edward, nyetop, turun, ngejar, atau bagaimana, malah diam saja. Membiarkan anaknya berlalu. Astagfirullah. Kasihan sama Febri. Apa hubungannya sama Febri, ah? Neng, kalau Aceng membiarkan Edward pergi, akan selamanya Febri menyalahkan dirinya sendiri. Aisyah dulunya, Neng. Iya. Astagfirullahaladzim. Neng, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Neng, kenapa nggak dibangunin? Sih nggak tega ngebanguninnya, ah. Jemput Febri. Teh nggak minum dulu? Sendalnya, ah. Hah?